Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rasyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, dan kita masih membahas tentang hal-hal yang dibolehkan di dalam salat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang dibolehkan untuk dilakukan dalam salat adalah meniup sesuatu ketika salat karena ada kebutuhan. Ingat, kita katakan kembali bahwasanya hukum asal dari salat adalah tenang dalam ucapan, tenang dalam gerakan. Ya, tidaklah membaca dan tidaklah bergerak kecuali melakukan bacaan dan gerakan salat. Demikian. Ya. Namun apabila melakukan sebuah hal yang dibutuhkan, maka dibolehkan berdasarkan hadis ya Abdullah bin Umar terkait dengan gerakan ataupun bacaan karena ada kebutuhan dalam sholat, ya, yang dibutuhkan ya dalam sholat ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nasai, Imam Ahmad, dan ini disahihkan oleh para imam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan, in kasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah terjadi gerhana di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya dalam hadis ini disebutkan summa nafakha fi akhir sujudihi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam meniup di akhir sujud beliau. Faqala, beliau mengucapkan uf, itu tiupan meniup sesuatu, demikian. Itu terdengar suara uf, ya, itu seperti meniup, demikian. Summa qala, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa ana fihim
wahai Rabbku, bukankah engkau telah berjanji kepadaku agar engkau tidak mengadab mereka dalam kondisi aku berada di tengah-tengah mereka? Alam ta'idani alla tu'adzibahum wa hum yastaghfirun? Bukankah engkau berjanji kepadaku bahwa engkau tidak akan mengadab mereka dalam kondisi mereka memohon ampun? Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, hadisnya sahih ya. Para perawinya siqah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini ada faedah dari hadis ini ya, yaitu yang pertama bahwasanya matahari memang bisa terjadi gerhana padanya, dan itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Dan itu pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Kemudian dianjurkan untuk melakukan sholat ketika terjadinya gerhana ya matahari ataupun rembulan yang disebut dengan sholat gerhana ya, sholat kusuf atau ya sholat kusuf ya atau khusuf, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dan dianjurkan juga untuk banyak berdoa ya, banyak berdoa. Dan ini ya bolehnya untuk berdoa di dalam, bahkan bukan boleh, bahkan dianjurkan untuk berdoa ya di dalam sujud ya. Dalam sujud ya dianjurkan ya untuk berdoa, demikian ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Kondisi seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah dalam kondisi sujud, maka ya perbanyaklah doa ketika itu, demikian. Baik ya. Dan Rasulullah SAW berdoa dengan sebuah hal yang pernah dijanjikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu janji agar Allah tidak mengadab manusia dalam kondisi Rasulullah masih ada di tengah-tengah mereka, dan janji Allah tidak akan mengadab ya, janji kepada Rasulullah untuk ya Allah tidak mengadab ya dalam kondisi manusia itu memohon ampun. Nah, ini sebagaimana yang terdapat di dalam surah Al-Anfal ayat 33. Sepertinya Rasulullah menyebutkan ini dikarenakan Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 33. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak pantas Allah Subhanahu wa taala ya mengadab mereka dalam kondisi engkau berada di tengah-tengah mereka. Dan tidak pantas Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka dalam kondisi mereka memohon ampun, demikian ya. Sama seperti ini ya. Jadi para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, faedah berikutnya adalah ya apabila ada orang-orang yang melakukan tugas sebagaimana tugasnya Rasulullah SAW, yaitu berdakwah, mengajak manusia ya kepada kebaikan, melakukan perbaikan di tengah-tengah mereka dengan amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari kemungkaran. Walaupun manusia ketika itu ya bergelimang dengan kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, ya, dosa-dosa. Namun apabila ada orang yang bertugas seperti Rasulullah SAW, yaitu mengajak manusia kepada kebaikan, melakukan perbaikan, ya, mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah taala ya dosa-dosa mereka yang sesungguhnya pantas untuk diberikan siksa, ya, karena memang dosa-dosa itu bisa menghantarkan kepada siksa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, fa akhadhahumullahu bidzunubihim, maka Allah mengadab mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dalam ayat yang lain surah Al-Ankabut ayat 40 Allah katakan, fakullan akhadnahu bidzambih, masing-masingnya kami siksa mereka, ya, masing-masingnya kami siksa ia
ya disebabkan dosanya, demikian. Baik, karena memang dosa itu bisa membuat datangnya siksa Allah Subhanahu wa taala, musibah-musibah, ya sebagaimana juga Allah berfirman ya, dalam ayat yang lain, ya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan, ya telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena dosa-dosa yang mereka kerjakan dengan tangan-tangan mereka itu, ya. Agar kami merasakan, atau agar dia Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka sebahagian dari apa yang mereka kerjakan, yaitu dampak buruk dari dosa yang mereka kerjakan itu. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Jadi di antara fungsi musibah dan siksaan yang Allah berikan kepada mereka di dunia ini agar menjadi pelajaran bagi yang lainnya atau bagi mereka yang masih tersisa, ya, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengambil jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengimaninya, taat kepadanya, tidak lagi kufur dan durhaka kepada Allah tabaraka wa taala. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Nah, yang sesungguhnya mereka layak untuk disiksa oleh Allah dikarenakan ada orang yang memberikan peringatan, ya, memberikan kabar gembira, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, ya. Nah, ini adalah tugas Rasulullah. Bila ada orang seperti ini, maka Allah akan tahan siksa dari mereka. Allah nggak akan menyiksa mereka. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa, ya, tidak akan menyiksa mereka, tidak pantas Allah menyiksa mereka, ya, sementara engkau ada di tengah-tengah mereka. Yaitu Rasulullah memberikan perbaikan dan pembenahan, ya, mengajak kepada kebaikan, ketaatan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Nah, seperti itu, ya. Begitu juga hal berikutnya yang bisa menahan siksa adalah istighfar, ya. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak pantas untuk menyiksa mereka dalam kondisi mereka itu, ya, memohon ampun kepada Allah. Berdasarkan surah Al-Anfal ayat 33 ini dan hadis yang sudah kita sebutkan tadi, ya, maka ya ada dua hal yang bisa menahan siksa, yaitu perbaikan umat manusia, mengajak mereka kepada, ya, kebaikan, ketaatan, ya, keimanan, ya, memerintahkan mereka kepada kebaikan dan mencegah mereka dari keburukan. Demikian. Nah, ini, ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah beristighfar, mohon ampun terus kepada Allah, kondisi mohon ampun. Nah, ini membuat, ya, manusia tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Ini faedah, ya, dari hadis ini. Nah, kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya, faedah berikutnya adalah, ya, bolehnya untuk meniup dalam kondisi sholat, ya, ketika memang ada dibutuhkan, ya. Butuhnya dibolehkan untuk meniup ketika dibutuhkan, ya. Nah, seperti itu. Contoh, ya. Dalam sujud yang Rasulullah lakukan ini, ya. Kita tidak tahu kenapa Rasulullah meniup. Barangkali ada sesuatu yang menghalangi mulut beliau atau hidung beliau atau mungkin mata beliau, sehingga harus ditiup agar tidak mengganggu dalam kondisi sujud, sehingga beliau pun meniup. Demikian, ya. Nah, boleh juga hal yang lain. Yang penting ketika ada kebutuhan maka boleh meniup. Contoh nih, ya, ada semut di tangan kita, ya, semut. Contohnya semutnya adalah semut yang begitu halus. Kita khawatir ketika kita menyingkirkan dengan tangan kita, ya, dia itu akan terluka, ya, terluka atau mengalami sakit. Demikian, ya, karena begitu halusnya dia. Nah, kalau dibiarkan, nah, dia akan bisa menggigit contohnya dan mengganggu, sehingga kita harus, ya, menghindarkan atau membuangnya. Maka boleh ketika itu agar mudah itu meniupnya, contohnya. Seperti contohnya ada semut berjalan gitu, kita khawatir dia menggigit, ya, sehingga kita terganggu salat, ya. Namun kalau kita singkirkan dengan tangan kita, maka khawatir dia akan terluka, seperti itu, ya. Maka kita hembus dengan tangan. Jadi menghembus itu boleh, meniup, ya.
Nah, seperti itu. Ya, wallahu taala alam. Itu contoh saja. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini faedah dari hadis tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya ada hadis yang berikutnya, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan disahihkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, ya. Di mana dari Aiman, ini hadisnya dari Aiman bin Nabil, ya, rahimahullahu taala. Ia mengatakan, qultu li Qudamata ibni Abdullah ibni Ammar al-Kilabi, aku pernah bertanya kepada Qudamah bin Abdullah bin Ammar al-Kilabi, sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ata'adza bi rishil hamami fi Masjidil Haram idza sajadna. Ia mengatakan, aku terganggu dengan bulu burung merpati di Masjidil Haram, ya, tatkala kami sujud. Faqala, maka sahabat Rasulullah ini yaitu Qudamah bin Abdullah ibnu Ammar al-Kilabi mengatakan, umfuhu, kalau begitu ya tiupkan, ya tiup saja, ditiup. Demikian, ya. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, disahihkan oleh ya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Demikian. Baik, faedah dari hadis ini, ya, nah, perlunya bertanya kepada orang alim, ya, perlunya bertanya kepada orang alim. Ya, memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak tahu bertanya kepada orang yang tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu bila kalian tidak tahu. Demikian, ya. Kalau nggak tahu ya bertanya, demikian. Nah, kita dapatkan para salaf dahulu itu bertanya tentang masalah-masalah ya agama, lebih-lebih masalah agama, ya. Ya, itu harus bertanya pun kepada orang yang tahu ilmunya, ya, orang yang alim. Nah, seperti itu, ya. Orang yang tahu tentang ilmunya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi bertanya, ya, pada yang tahu ketika tidak tahu. Kemudian yang kedua, faedah berikutnya adalah keberadaan burung merpati, ya, ternyata memang sudah ada semenjak zaman dahulu, ya. Di zaman sahabat dahulu ternyata burung merpati ini ada di Masjidil Haram sampai sekarang, ya. Bahkan Masya Allah, ya, sekarang itu kita dapatkan, ya, orang-orang, ya, bahkan ada menjual makanan-makanan burung secara khusus sebagai mata pencarian bagi mereka. Nah, seperti itu. Yaitu makanan khusus untuk burung merpati, ya, dijual, ya. Yang biasanya sering membeli itu, ya, ada juga orang Indonesia, bahkan banyak itu, ya. Demikian. Nah, itu nanti ditebar atau disebarkan, ya, di wilayah di mana adanya burung-burung merpati, dan burung merpati ini, ya, sebenarnya liar, tapi dia tidak begitu takut dengan manusia, sehingga ya begitu, karena sudah biasa diberi makan sehingga mereka itu begitu dekat, namun termasuk liar. Demikian. Dan perlu diketahui bahwasanya kita tidak boleh memburu, ya, burung merpati atau hewan-hewan liar lainnya di tanah haram, dilarang, tidak boleh, ya. Demikian. Kalau sekedar memberi, ya, atau sekedar mungkin bermain-main begitu, ya, maka tidak mengapa. Tapi kalau memburunya, menangkapnya, mengejar-ngejarnya, ya, atau sampai bahkan memanah, ya, menembak, ini tidak boleh, ya. Di tanah haram tidak boleh dilakukan hal seperti itu. Demikian, ya. Nah, saking banyaknya, ya, ini didapatkan, ya, saking banyaknya burung merpati ini sampai-sampai seorang tabi'in Aiman ibnu Nabil rahimahullahu taala itu, ya, terganggu dengan bulu-bulu dari burung merpati yang jatuh atau lepas itu. Demikian, ya. Itu terganggu ketika sujud. Demikian. Nah, berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah,
Nah, di sini menunjukkan bolehnya ya untuk meniup ya. Jadi dalil ini menunjukkan bolehnya untuk meniup. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, hal yang lain ya yang dibolehkan untuk dilakukan ya. Hal yang lain yang dibolehkan untuk dilakukan adalah berdehem ya. Mendehem atau berdehem dalam sholat ketika memang ada dibutuhkan. Contohnya mungkin ya tercekatnya leher atau terganggunya suara dikarenakan ada sesuatu ya yang melekat ya di leher itu ya di kerongkongan sehingga harus mendehem ya. Bahkan dehem ini ada manfaatnya ya untuk mungkin melancarkan sesuatu yang menempel di kerongkongan atau menghilangkan suara menghilangkan sesuatu yang bisa menahan suara, demikian ya. Maka dehem ini ada fungsi dan manfaatnya sampai-sampai dibolehkan untuk dilakukan dalam sholat ketika memang dibutuhkan, demikian ya. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab Majmu' Fatawa beliau di jilid yang ke-22 di halaman 617 beliau mengatakan ya bahwasanya berdehem itu tidak mengapa ketika ada dibutuhkan. Zalika anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam innama harrama at-takalluma fi sholati ya. Yang demikian itu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah mengharamkan berbicara dalam salat saja. Wa qala, dan beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, innahu la yasnuhu fiha syai'un min kalamin nas, sesungguhnya tidak layak ya di dalam salat itu sedikit pun dari ucapan manusia. Wan nahnahatu la tadkhulu fi musamma al-kalami aslan. Sementara berdehem itu tidaklah termasuk ke dalam ungkapan sama sekali. Fa innaha, atau ucapan sama sekali. Fa innaha la tadullu bi nafsiha wala ma'a ghairiha minal alfadhi ala ma'nan. Karena sesungguhnya ya berdehem itu secara zatnya tidak juga bersamaan dengan yang lainnya, itu termasuk lafadz-lafadz yang memberikan kepada makna, demikian. Wala yusamma fa'iluha mutakalliman ya, dan orang yang melakukannya tidaklah disebut sedang berbicara. Wa innama yufhamu muraduhu biqarinatin ya, namun sesungguhnya bisa dipahami maksudnya dengan isyarat ya, dengan tanda ya, biqarinatin dengan tanda, fasarat kal isyarati, maka dia seperti isyarat. Jadi itu bukan ucapan tapi lebih tepat kepada isyarat, sementara isyarat itu dibolehkan. Nah seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, jadi berdehem itu boleh, tapi jangan suka dalam dehem ya. Tidak ada kebutuhan sedikit dehem ya, berisik yang seperti itu ya, bisa mengganggu orang lain. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, nah barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Nah kita buka saja sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin berinteraktif, maka dipersilahkan. Baik, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apa hukumnya seorang akhwat ikut organisasi di kampus seperti LDK, lembaga dakwah kampus ya. Kegiatan LDK ini mirip seperti rohis di SMA, anggotanya cowok dan cewek ya. Bolehkah Ustadz, mohon penjelasannya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilihat kepada mudarat, manfaat dan mudaratnya. Apabila ternyata mudaratnya lebih besar, seperti contohnya bergabungnya laki dan perempuan ya di satu tempat nantinya ya, seperti contohnya panitia pengurus dari LDK ini, yaitu
melakukan pertemuan di satu ruangan dan di situ ada laki, ada perempuan, ya kemudian sementara sebahagian mereka tidak menutup aurat dengan baik, demikian. Nah, ini tentunya akan membuat ya sebahagian mereka akan melihat aurat yang lain, ya. Nah, seperti itu. Dan ini akan membuat munculnya dosa. Lebih-lebih, nah ini yang kita sering dapatkan ya, atau rumor yang beredar. Ya, di antara pengurus lembaga-lembaga dakwah kampus ini ada cinta yang tersembunyi. Mereka pacaran ya. Nah, seperti itu. Dan itu berlaku. Itu terjadi. Dan itu tidak bisa dipungkiri, demikian ya. Nah, kalau seandainya hanya terlibat di dalam keanggotaan, tidak dalam kepengurusan, hanya sebagai anggota, kalau ada kegiatan kita ikut, ya gitu. Maka yang seperti ini harus dilihat siapa yang memberikan materi, ya. Ini lihat apakah sang pemateri tersebut itu layak untuk diambil ilmunya, ya. Nah, kalau seandainya hadir saja tanpa selektif dalam menuntut ilmu, ya, dari pembicara tanpa diketahui dia, maka ini berbahaya, kita katakan ini bisa masuk syubhat, ya. Ini tidak boleh yang seperti ini. Sementara syubhat itu menyambar-nyambar, ya. Hati itu lemah sementara syubhat itu menyambar-nyambar, maka tidak dibolehkan, ya, seperti itu. Itu namanya ya spekulan, ya. Orang yang dia datang saja tanpa dia melihat siapa pematerinya, apakah layak ataukah tidak, ya. Karena sesungguhnya perlu diketahui ya, untuk ya syarat diambilnya ilmu dari seorang guru, maka guru itu minimalnya punya dua syarat minimalnya. Yang pertama adalah kompetensi dari sisi akidah dan manhajnya, kompetensi, ya, kompetensi ini. Apakah dia kompeten dalam akidah dan manhajnya? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 180, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna asma'ihi wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah tersebut, kalau mereka akan dibalas terhadap apa yang mereka kerjakan, gitu. Di sini Allah perintahkan untuk meninggalkan, biarkan, tinggalkan, abaikan orang seperti ini, ya. Ketika Allah memerintahkan untuk mengabaikan, meninggalkan orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah. Orang menyimpang dalam nama-nama Allah itu berarti menyimpang dalam masalah akidah dan manhaj, ya. Seperti contohnya penyimpangan takwil di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini kita dapatkan banyak di Indonesia yang seperti ini, ya, pembicara yang dia mentakwil nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati, ya, Allah perintahkan untuk meninggalkan, ya, abaikan. Nah, ini malah kita datangi, ya, kita ikuti kajiannya. Nah, ini masalah ini. Berarti menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, demikian, ya. Jadi harus dia ya kompeten, ya, lurus akidah dan manhajnya. Kemudian yang kedua adalah kompetensi di dalam keilmuan yang disampaikannya, dia ahli tidak, demikian. Jangan-jangan gadungan, ya, dia nggak ahli, nggak pernah juga belajar agama, tapi bicara tentang agama. Nah, ini masalah ini. Jadi jangan-jangan nanti satu yang halal menjadi haram baginya, yang haram menjadi halal baginya, demikian. Nah, seperti itu. Yang sunnah menjadi bid'ah, bid'ah menjadi sunnah, dan seterusnya, demikian, ya. Nah, karena mengambil ilmu dari orang yang tidak kompeten, demikian, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 36, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mengetahui tentang ilmunya. Ya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu kalau akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, jangan sampai kita yang ngikutin kegiatan-kegiatan, kajian-kajian, kemudian diikutin pula, ya, petuahnya, nasihatnya, materi kajiannya, ya, sementara ini tidak kompeten, demikian, ya, tidak kompeten,
tidak ada ilmunya, demikian, atau kurang ilmu, nggak ahli dalam bidangnya, demikian. Nah, seperti itu, ya. Walaupun ada sebagian mengatakan dari sisi akhlaknya demikian, tapi kita katakan ini bukan satu yang mesti akhlak itu, ya. Maksudnya akhlak terhadap sesama, ya. Tapi kalau nasihat yang tetap diberikannya, ya artinya kita boleh untuk ngambil nasihat dia, demikian. Nah, seperti itu, ya. Baik, makanya kalau kita sebagai anggotanya saja, ya maka dilihat siapa yang menyampaikan ilmu, demikian. Dan ketika dalam proses penyampaian ilmu tersebut ada tidak pelanggaran, seperti contohnya campur baur di satu tempat, nah demikian, ya, campur baur. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, ada satu kampung di sana tuh nggak ada kamar mandi warganya. Jadi kalau mau mandi harus ke sungai. Nah, di sungai itu semua warga pada mandi. Bagaimana hukumnya Ustaz? Bagaimana solusinya? Ya. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh mandi bareng-bareng, ya, campur baur antara laki dengan perempuan, ya, di satu tempat pemandian, karena ini akan mengakibatkan, ya, terlihatnya aurat-aurat lawan jenis, demikian. Laki-laki melihat aurat perempuan, perempuan akan melihat aurat laki-laki, demikian, ya. Maka wajib untuk dilakukan pemisahan, ya. Contohnya, ya, kalau mau mandi barangkali yang perempuan bagian atas, ya, kemudian laki-laki bagian bawah, nah, seperti itu, ya, sehingga tidak terlihat, atau memilih tempat yang jauh seperti itu. Walaupun tetap satu sungai, tapi dia berbeda tempatnya, ya, sehingga tidak terlihat, atau bahasa kita menjaga jarak pandang supaya tidak terlihat. Nah, seperti itu. Jangan ngumpul jadi satu, demikian, ya. Nah, seperti itu, ya. Demikian pula antar laki-laki dan perempuan ini itu tidak saling membuka aurat. Nah, tentunya seperti itu, ya. Antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan itu tidak saling membuka aurat di kalangan mereka, sehingga nanti ini, ya, akan terlihat aurat-aurat besarnya, seperti contohnya adalah kemaluannya, yang kalau biasanya kalau basah ini akan kelihatan. Nah, seperti itu. Baik, nah seperti itu, ya. Jadi antar pun laki-laki tidak boleh yang melihat aurat sesama laki-laki. Kata Rasulullah SAW, la yanduri ar-rajulu, ya, ila auratir rajuli walal mar'atu ila, ya, auratil mar'ati. Tidak boleh seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain, dan tidak boleh seorang perempuan melihat aurat perempuan lain, ya. Demikian. Caranya bagaimana solusinya? Dipisah, ya. Dipisah pertama antara laki dan perempuan, ya, tempatnya berjauhan, tidak masalah mana yang laki, mana yang perempuan, ya. Yang jelas dipisah, demikian, ya. Dipisah jauh, demikian. Kemudian yang kedua, ya, dipisah itu, ya, adanya pembatas sehingga tidak saling melihat. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah antar sesama laki-laki atau antar sesama perempuan itu menutup aurat, tidak membuka aurat, ya, karena dilarang. Nah, seperti itu. Kalau mau lakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, tatkala Bani Israel mereka itu suka kalau mandi gabung laki perempuan, ya, maka Nabi Musa alaihissalam beliau menyendiri mandinya. Jadi cari tempat yang sendiri, baik itu di hulu maupun di hilir, yang penting terpisah dari, ya, kerumunan orang yang mandi tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan karena sudah masuk waktu sholat untuk sholat zuhur untuk Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan
Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sebelum kita akhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi. Mari kita berdonasi untuk membangun masjid, ya, Al-Muwahhidin, yang insya Allah Ta'ala ini akan dijadikan sebagai Islamic Center, ya, pusat kajian Islam ilmiah berbasis sunnah insya Allah Ta'ala untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan sebuah rumah di surga, siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan pahala yang minimalnya 700 kali lipatnya, dan siapapun di antara kita yang ingin, ya, mendapatkan pahala yang terus mengalir, mari kita berdonasi untuk bangun masjid. Nah, ini proyek besar, ya, miliaran untuk bangun Masjid Al-Muwahhidin. Silahkan, kita masih punya peluang yang besar. Silahkan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan Kode Bank 451. Untuk info lanjutan Anda bisa melihat di layar kaca Anda ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.